Enggak, ini menarik ini menurut gue nih ya. Dari Etsa si Pandera, di masyarakat tuh masih ada kepercayaan Bang, praktik mistis dapat menghadirkan arwah. Apakah cara seperti itu layak dipakai polisi untuk mengungkap kasus kematian misterius? Tapi aku cerita dulu nih, Bang. Gue pernah dengar cerita nih, soalnya ini cerita dari wartawan di lapangan ya, bahwa ada Polres di Jakarta juga. Itu ketika buntu soal kasus pembunuhan, nyewa dukun. Tapi katanya emang iya, dukunnya tuh bilang biar wanti-wanti arwahnya dipanggil, Korin. dibilang Korin dipanggil, terus dibilang lihat ke tembok itu. Ketika ke tembok itu ada sendal pelaku ternyata. Tapi benar, akhirnya terungkap. Iya. Nah, itu lagi. Sekitar 2 tahun lalu lah, juga ada kasus menghebohkan di Pulau Jawa. Kasus lama yang dibuka lagi, terpantik oleh film. Aku paham di mana. Film ya. Di film itu kan ada adegan orang kesurupan dan segala macam. Iya. Untuk Korin yang merasuki, Korinnya korban. Iya. Terus tanya pendapat saya bilang gini, saya nggak tahu ya Korin ini ada atau enggak. Tapi seandainya keterangan Korin itu bermanfaat untuk proses hukum, si Korin itu harus dibawa ke kantor polisi supaya bisa di BAP. Gimana caranya? Serem. Loh, saya serius. Iya, tapi Agar masuk ke dalam berkas hukum. Iya, Oh, jadi ada nama Korin gitu nih, Iya. di BAP. Iya. Takut. Nanti pada saat persidangan, Korin itu harus dihadirkan di persidangan. Oh, keterangannya digunakan soalnya. Karena keterangannya di BAP. Karena iya, mekanismenya itu yang ada di dinding kita Iya. ya. Berarti nunggu dia kesurupan lagi dong. Iya, kalau mau Terserah. Pokoknya itu Korin harus di BAP. entah itu pakai cara kesurupan atau kayak gimana. Kalau Korinnya tidak mau Masukin datang, botol. dia bisa kena pidana. Ya. Obstruction of justice. Kena pidana. Iya, perintangan penyidikan. Kata Korin gue apes banget. Di alam barzah gue udah disiksa, sekarang juga diancam pidana lagi. Udah mati lagi nih. Tapi artinya memang mekanisme hukum kita tidak memungkinkan untuk menghadirkan Korin itu ya. Karena kan memang dia harus ada konsisten bersaksi, entah itu di BAP, lalu ke pengadilan gitu-gitu ya. Tapi kalau udah buntu, emang gak apa-apa. Apa Ya, harus cari cara lain? Kan ada yang akhirnya bertahun-tahun. kebenaran yang diungkap di persidangan itu adalah kebenaran yang berhasil dibuktikan. Oh, mau dari manapun Iya. sumbernya. Kalau tidak bisa dibuktikan ya apa boleh buat. Hakim harus mengatakan tidak terbukti. Nah, itu sudah kan? Oh iya sih. Gitu, Mau tidak itu terbukti. dimimpiin pelakunya kan suka gitu kan, atau Iya. dimimpiin korbannya gitu. Tapi Jangan-jangan kalau terbukti nggak kalau apa-apa. kita udah mulai pakai metode Korin segala macam, hakimnya, jaksanya, pengacaranya juga harus menguasai ilmu mistik. Harus ngimbangin ya. Adu metode mistik masing-masing. Oke, tadi yang singkat aja yang Ya, Pak. bagaimana cara membedakan kesaksian yang Oh yang tadi ya. yang apa tadi katanya itu? Yang berkualitas. Yang konsisten dan direkayasa. Kalau misalkan tahu misalkan dia saksi tapi dia bohong gitu loh. Ngeri banget. Begini, Paling gampangnya gimana ini justru saya luruskan. Hmm. Siapa penanyanya bagus tuh sebetulnya? Si kakak perdana. Kakak Perdana. Kakak Perdana ini membuat pertanyaan itu tampaknya berangkat dari pemahaman bahwa betapa pentingnya keterangan di ruang sidang. Iya. Gitu kan ya? Iya. Sehingga kita harus tahu mana keterangan yang jujur dan mana keterangan palsu. Faktanya, keterangan tidak terlalu penting. Yang penting buktikan saja. Oh mau dia merekayasa. Ya, contoh. Saya bisa mengklaim, ini keterangan saya nih. Sebelum saya masuk studio ini, saya tidur siang di lantai 17. Boleh dong saya bikin keterangan itu. Tapi saya dibebani untuk membuktikan Nah, itu yang benar berat nggak sih. kamu berada di lantai 17 tadi sebelum mulai ngobrol di sini. Kalau ternyata saya tidak bisa membuktikan, maka betapapun keterangan saya itu jebak, betapapun keterangan saya sampaikan dengan berbusa-busa, ya hakim nggak akan percaya. Oh, iya sih. Justru malah kalau bohong lebih Bohong, parah lagi. bisa pidana jadi. Nggak ada buktinya soalnya. Iya. Jadi justru saya ingin meluruskan cara berpikir kita bahwa sekali lagi keterangan mau disampaikan di ruang sidang silakan saja, atau ada tanya jawab. Yes. Tapi pada akhirnya yang menentukan itu adalah bisa dibuktikan atau tidak. Keterangan itu ya. Faktanya, kalau kita bolak-balik jurnal ilmiah tentang psikologi forensik, paling tidak 20 tahun terakhir, salah satu tema riset yang paling banyak adalah justru tentang betapa banyaknya keterangan palsu di ruang penegakan hukum.
Sampai ke situ Palsu simpulannya. itu dalam artian tidak terbukti kan? Ada 3 jenis keterangan palsu. Mungkin terlalu panjang kalau saya Iya, elaborasi. iya. Tapi ingin saya katakan ternyata counterintuitif, berbeda dari anggapan awam bahwa keterangan itu lurus, keterangan itu jujur, keterangan Karena itu udah benar. disumpah bahasanya. Karena udah disumpah. Iya. Faktanya lewat sekian banyak riset disimpulkan yang berseliweran di ruang sidang, di ruang interogasi dan seterusnya, itu adalah keterangan-keterangan yang tidak berkualitas. Tapi tanda petik biar aja. Karena yang penting adalah uji nanti pembuktian. Oke, terus ini yang menarik lagi dari JI 89. Ini pakai caps lock semua lagi. Terlalu banyak masalah negeri ini. Udah fokus ke diri sendiri aja, sholat 5 waktu, kerja biar bisa makan, udah itu cukup. Tapi aku menarik dari Apatisnya, sebelum apatis. dia ini jadi apatis warga nih. Jadi skeptis Kebanyakan pada kasus akhirnya. soalnya. Iya, karena kita juga bingung capek. ini kasus belum selesai nongol lagi kasus gitu kan. Kalau begini kan berarti kita bicara tentang pemimpin ya. Pemimpin. Iya. Pemimpinnya boleh ngomong macam-macam lah. Indonesia cerah kayak Indonesia terang kayak segala macam. Tapi tadi siapa yang mengatakan? Iya, JI 89. Udah pakai akun palsu nih kayaknya. Pantesan caps lock semua. Tapi kan berarti pemimpin tidak bisa meyakinkan. Paling tidak meyakinkan dia. Gitu. Dia tidak teryakinkan Dia dengan tidak teryakinkan. ada. Iya. Udah mulai nggak peduli lah ya. Terus ini Jangan dimarahi. Iya, dari- Nanti ada oke zoner ngomong gitu dibilang, kalau mau keluar negeri silakan aja deh. Mau kabur aja deh. Jangan ini pula. dari dari Gen Red, dari bukan otentik Bang tapi identik. Bareskrim bilang ijazahnya Identik identik. ya? Oh, identik. Bukan Gue otentik. Contoh, ini. contoh, orang bisa bikin keterangan, tapi yang bersangkutan menemukan bukti. Iya, bahwa Rekaman. Bareskrim bilangnya identik, Identik. bukan otentik. Itu tadi ya. Itu langsung contoh kasusnya ya. Gitu. Thank you. Tadi saya sangka asli atau palsu loh. Penilaian Identik. polisi. Identik Gue ya, karena ada ingatnya Kalau Mbak Fitri Ada- mengatakan otentik. Otentik. ada Ternyata ijazah identik. pembanding katanya. Dari 35 ijazah dengan Beda lulusan yang ya, sama. identik. katanya Nah, itu identik. contoh ya, sekali lagi contoh. Bahwa memberikan keterangan itu gampang. Tapi ternyata yang berseliweran adalah keterangan yang meleset. Meleset. Ini dari Ed Pangeran Cicayur nih. Seberapa besar bahan dari saudara Reza bisa jadi pertimbangan hakim? Apa bisa nih buktiin ijazah Jokowi asli atau palsu Tetap atau tidak ujungnya ada ke situ. katanya? Sayangnya ternyata sebelum menyidangkan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, justru hakim sudah mengatakan batal demi hukum. Karena apa yang dikerjakan jaksa ternyata cacat. Cacat serius. Silakan aja dicek. Misalnya, mana hasil kerja para ahli? Kabarnya tidak dibawa ke dalam berkas. Jadi ada sekian banyak hal penting di dalam berkas yang ternyata tidak diberikan juga kepada penasihat hukumnya terdakwa. Jadi mereka katakan kami mau belajar apa? Mau membela seperti apa? Berkasnya tidak lengkap. Nah, berkas yang tidak lengkap itulah yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk mengeluarkan putusan sela. Iya. Bahwa bahasa sederhana, kami belum mau lihat tentang perkaranya. Kami justru buru-buru melihat ini ngawur. Iya. Berkasnya ngawur. Suruh benerin. Saya belum baca isinya nih kata hakim. Iya, belum pokok Tapi ngawur ibaratnya halamannya tidak utuh. Dari halaman 10 lompat halaman 100. Ini ibaratnya. Nah, ngapain juga kita menyidangkan suatu perkara kalau berkasnya saja compang-camping. Compang-camping, apalagi Jadi, isinya. stop persidangan. Benerin dulu. Benerin dulu. Revisi. Gitu loh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.